Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Yahya dengan NPM 231010266 dari kelas 4O reguler pagi Banjarmasin. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya, yaitu mempresentasikan tentang coding di aplikasi Apache NetBeans yang dimana itu ada dari mata kuliah pemrograman berbasis objek yang dosennya Bapak Ramdhani. Jadi di sini saya izin mempresentasikan hasil dari saya. Di sini saya memiliki main Java, yaitu yang bernama Muhammad Rifki Yahya, nama saya sendiri, dan 231010266.java, yang dimana itu ada NPM saya juga. Jadi di sini saya akan mempresentasikan ada beberapa kelas, yaitu ada kelas petani, ada kelas lahan, ada kelas tanaman, ada kelas jadwal pemupukan, ada kelas panen, dan di sini juga ada beberapa ada beberapa frame, yaitu frame petani, ada frame lahan, frame tanaman, frame jadwal pemupukan, dan frame panen. Jadi untuk frame-nya ini itu untuk desainnya itu kurang lebih sama semua, dan source-nya juga kurang lebih sama semua. Jadi di sini saya akan mempresentasikan salah satu frame saja, dikarenakan banyak frame yang sama semua punya saya. Dan di sini juga saya akan mempresentasikan kelas ini cuma beberapa saja, dikarenakan juga banyak kode yang sama semua. Jadi yang pertama-tama saya di sini ingin memperkenalkan dulu untuk di bagian project saya sini. Di bagian project saya ini, di bagian Muhammad Rifki Yahya, yang dimana file ini tadi mempunyai beberapa source package, yaitu ada package perkebunan dengan ada beberapa kelas di dalamnya, dan ada juga package frame, dan ada juga package frame dan beberapa kelas di dalamnya. Dan ini juga ada package Muhammad Rifki Yahya 231010266 dan ada main Java di dalamnya. Oke, untuk yang pertama-tama saya akan mempresentasikan dulu pada bagian Muhammad Rifki Yahya ini. Pada bagian kelas ini itu ada masuk bagian tahap ini, yaitu komentar auto generated oleh NetBeans, yang dimana komentar di bagian atas kode ini adalah bagian otomatis yang ditambahkan oleh NetBeans saat membuat file baru. Baris ini memberikan informasi tentang lisensi dan template file yang digunakan, meskipun tidak berpengaruh langsung ke program. Bagian ini bisa dihapus jika tidak diperlukan. Selanjutnya, di sini ada bagian deklarasi package. Pada bagian deklarasi package ini, baris package Muhammad Rifki Yahya 231010266 ini itu menunjukkan bahwa file ini berada dalam sebuah paket atau package yang bernama Muhammad Rifki Yahya 231010266. Package digunakan untuk mengelompokkan kelas-kelas Java dalam satu modul yang terstruktur agar lebih mudah diatur dan diakses. Kemudian, di sini ada bagian import frame-frame GUI, yang dimana di sini ada 5 kelompoknya, yaitu import frame petani, frame lahan, frame tanaman, frame jadwal pemupukan, dan frame panen. Jadi untuk bagian ini, yaitu bagian import ini, program mengimpor beberapa file GUI yang kemungkinan berisi file desain form untuk mengolah data seperti petani, lahan, tanaman, jadwal pemupukan, dan jadwal pemupukan dan panen. Ini berarti file utama dapat memanggil dan menampilkan tampilan form tersebut saat dijalankan. Selanjutnya kita lanjut pada bagian deklarasi kelas utama. Pada bagian ini, kelas Muhammad Rifki Yahya 231010266 ini merupakan kelas utama dari aplikasi. Nama kelas ini biasanya disesuaikan dengan nama file Java. Kelas ini akan berisi fungsi main yang menjadi titik masuk utama saat program dijalankan. Kemudian kita masuk lagi pada fungsi main. Pada bagian ini tuh bagian penting dalam program Java, karena eksekusi program dimulai dari sini. Argumen, string, dan args ini yang di dalam kurung digunakan jika ada parameter yang dikirim saat menjalankan aplikasi melalui terminal, meskipun dalam konteks GUI seringkali tidak digunakan. Selanjutnya
kita masuk lagi pada bagian ini, menjalankan GUI di event dispatch thread atau EDT. Pada bagian ini, baris Java awt event queue invoke letter itu memastikan bahwa tampilan GUI dijalankan pada thread khusus bernama event dispatch thread atau disingkat dengan EDT tadi. Ini penting agar tampilan tetap responsif dan tidak terjadi error saat pengguna berinteraksi dengan form. Selanjutnya, kita di sini masuk pada bagian yang saya berikan tanda garis miring ini. Pada bagian ini, baris-baris seperti new frame petani, new frame lahan, new frame tanaman, new frame jadwal pemupukan, dan new frame panen ini berfungsi untuk menampilkan jendela form GUI sesuai jenis data. Semua baris ini dikomentari. Artinya, form tidak akan menampilkan kecuali salah satu baris diaktifkan dengan menghapus tanda komentar. Setiap form mewakili entitas data seperti petani, lahan, dan lainnya. Nah, jadi kalau ingin menampilkan formnya, maka di sini kita akan menghapus bagian garis miring ini. Nanti akan saya contohkan. Jadi akan saya lanjutkan dulu pada bagian kelas petani Java. Pada bagian ini ada bagian deklarasi package dan import library. Nah, untuk bagian ini tuh menyatakan bahwa kelas petani berada dalam package berkebun serta mengimpor GOption pen untuk menampilkan pesan pop-up dan array list untuk menyimpan data dalam bentuk list. Kemudian ada deklarasi atribut. Untuk bagian deklarasi atribut ini terdapat dua jenis atribut, data tunggal untuk satu petani dan array list untuk menyimpan banyak data petani seperti ID, nama, alamat, dan nomor telepon. Selanjutnya kita masuk pada construction default dan overload. Nah, untuk bagian construction ini cukup banyak. Nah, untuk bagian konstruktor default dan overload ini digunakan untuk membuat objek baru. Konstruktor default menginisialisasi array list, sedangkan konstruktor overload memungkinkan pembuat objek dengan berbagi kombinasi data petani. Selanjutnya, kita masuk pada metode setter dan getter. Pada bagian ini, itu metode setter ini digunakan untuk mengisi nilai atribut, sedangkan getter untuk mengambil nilainya. Beberapa setter memiliki validasi seperti ID tidak boleh kosong dan nomor telepon harus berupa angka. Jika ID kosong, maka akan muncul peringatan seperti ini, ID petani belum diisi. Dan jika nomor telepon itu tidak berupa angka, maka akan muncul juga pemberitahuan seperti ini, nomor telepon harus berupa angka. Selanjutnya, kita masuk pada bagian ini, pada bagian menampilkan informasi petani. Untuk menampilkan informasi petani ini, metode ini akan menampilkan data petani yang tersimpan dalam atribut tunggal ke dalam kotak dialog menggunakan GOption pen. Selanjutnya kita masuk lagi pada input data array list. Untuk bagian input data array list ini, metode-metode yang saya blok ini itu digunakan untuk menambahkan data ID, alamat, nama, dan nomor telepon ke dalam array list, berguna untuk menyimpan banyak data petani. Selanjutnya, yang terakhir itu ada getter untuk array list. Untuk metode getter ini itu mengembalikan seluruh isi list data petani sehingga bisa digunakan untuk keperluan menampilkan atau mengolah data dalam jumlah banyak. Selanjutnya, saya lanjut pada frame petani. Untuk bagian frame ini, itu bagian pertamanya ada deklarasi package dan import class. Bagian ini itu menyatakan bahwa file frame petani berada di package frame kelas petani dari package berkebun diimpor karena akan digunakan untuk membuat dan menampilkan data petani dari form input. Selanjutnya itu ada deklarasi kelas GUI. Pada kelas
frame petani merupakan form jendela GUI yang diturunkan dari G-Frame. Ini artinya kelas ini adalah tampilan grafis yang dibuat untuk mengelola input data petani secara langsung dari pengguna. Selanjutnya itu ada konstruktor frame petani. Pada bagian ini dipanggil saat form dibuat. Jadi konstruktor ini itu dipanggil saat form dibuat. Init components, yaitu yang ini, digunakan untuk menginisialisasi semua komponen tampilan GUI, sedangkan set location relevant to 0 berfungsi agar jendela muncul di tengah layar. Selanjutnya itu ada bagian event tombol proses, yang dimana pada bagian ini itu ada beberapa kode. Jadi metode ini itu dijalankan saat tombol proses ditekan. Isinya membuat objek petani, mengisi data dari text field, lalu memanggil metode info petani untuk menampilkan data petani melalui pop-up. Selanjutnya kita masuk pada metode main untuk melanjutkan form. Pada bagian ini itu metode main ini digunakan untuk menjalankan form ini secara mandiri. Di dalamnya tampilan diatur menggunakan nama Nimbus, dan kemudian form petani ditampilkan melalui event VW. Selanjutnya itu ada bagian deklarasi variabel komponen GUI. Nah, untuk bagian ini itu tidak bisa dimodifikasi. Jadi bagian ini itu adalah bagian pada desainnya, jadi tidak bisa dimodifikasi. Pada deklarasi variabel komponen GUI ini, variabel ini menyimpan referensi dari komponen GUI yang ditampilkan di form seperti label, text field, dan tombol. Variabel ini juga digunakan untuk membaca atau menulis nilai di form. Selanjutnya untuk bagian lahan ini sama saja seperti bagian petani. Frame lahan juga sama, tanaman sama, frame tanaman sama, jadwal pemupukan sama, dan frame jadwal pemupukan juga sama. Jadi untuk mempersingkat waktu, maka saya akan langsung meloncat pada petani.java dan petani panen maka saya akan meloncat langsung pada panen.java dan frame panen.java, karena untuk yang ini ada perbedaannya. Jadi untuk bagian ini itu kita langsung saja masuk pada bagian pertama, yaitu deklarasi package dan import library. Pada bagian ini kelas ini tadi berada dalam package berkebun dan menggunakan JobsandPen dari Java Swing untuk menampilkan informasi panen dalam bentuk pop-up dialog ke pengguna. Selanjutnya ada pewaris dari kelas tanam. Jadi untuk kelas panen ini adalah turunan dari kelas tanaman, artinya panen mewarisi properti dan metode yang ada di kelas tanaman, seperti ID tanaman dan nama tanaman. Ini digunakan karena data panen berkaitan langsung dengan tanaman tertentu. Selanjutnya itu ada deklarasi atribut khusus panen. Jadi untuk deklarasi atribut khusus panen ini itu atribut ini itu menyimpan informasi tambahan tentang panen seperti nama panen, jumlah, tanggal, waktu, dan kondisi panen, bagus atau tidak bagus, tipe boolean yang digunakan untuk menandai kondisi panen. Selanjutnya itu ada konstruktor default dan overload. Pada bagian ini, konstruktor default ini memanggil konstruktor dari superclass atau tanaman. Konstruktor overload digunakan saat ingin langsung mengisi semua data panen sekaligus ketika membuat objek baru dari kelas panen. Selanjutnya itu ada setter dan getter. Untuk bagian setter dan getter ini ada banyak, yaitu bagian ini berisi metode untuk mengisi setter dan mengambil getter nilai atribut seperti nama panen, jumlah panen, tanggal, waktu, dan kondisi. Getter ini juga digunakan dalam proses perhitungan hasil dan menampilkan info. Selanjutnya itu ada bagian menghitung hasil panen. Untuk bagian ini,
metode ini tuh menghitung nilai rupiah hasil panen berdasarkan jumlah dan kondisi. Jika hasil panen dalam kondisi bagus dan jumlahnya banyak, maka hasil penjualan lebih besar dibandingkan panen jelek atau jumlah sedikit. Selanjutnya ada bagian menampilkan informasi panen. Metode ini akan menampilkan semua data panen, termasuk ID dan nama tanaman dari superkelas, detail panen, kondisi, dan total hasil penjualan. Data ditampilkan dalam pop-up agar mudah dibaca oleh pengguna. Jadi sekian presentasi dari saya. Maka di sini saya akan memperlihatkan bagaimana program saya itu berjalan. Di sini saya akan mencoba dulu pada bagian menampilkan frame petani. Jadi untuk menampilkan frame petani ini seperti ini. Saya akan mencoba merannya. Di sini akan muncul ID petani. Bisa saja kita isikan satu. Nama petaninya nama saya sendiri, Rifki Dahya. Alamatnya Kayu Tangi 1. Nomor telepon 083142 Kita coba proses, maka akan muncul notifikasi message atau pop-up yang muncul di tengah-tengah layar seperti apa yang kita inputkan tadi, yang dimana saya menginputkan ID petani itu dengan 1, nama petani dengan nama saya sendiri, alamat Kayu Tangi 1, dan nomor telepon itu nomor saya sendiri. Kita coba oke di sini. Selanjutnya kita klik X untuk keluar dari frame petani itu tadi. Kemudian kita nonaktifkan dan selanjutnya kita masuk lagi pada untuk menampilkan form lahan. Di sini kita coba untuk menampilkan form lahan. Maka di sini akan muncul pop-up lagi, pop-up form dari form lahan, yang dimana ada ID lahan, nama lahan, luas lahan. Coba kita masukkan lagi untuk ID-nya 1, nama lahannya kita coba ID 1 lagi, dan luas lahannya anggap saja 1000. Kita proses, maka di sini akan muncul ID lahannya itu 1, nama lahannya itu Kayu Tangi 1, dan luas lahannya itu 1000 persegi. Akan kita oke dan kita klik X lagi. Kemudian di sini saya nonaktifkan lagi dan saya aktifkan untuk bagian form tanamannya. Kita save dulu lalu kita run. Jadi untuk bagian form tanaman itu tadi cuma ada 2, yaitu ID tanaman dan nama tanaman. Kita klik ID-nya 1, nama tanamannya jagung. Coba kita proses, maka akan muncul message seperti ini, ID tanamannya 1 dan nama tanamannya jagung. Kemudian kita nonaktifkan lagi untuk melihat hasil selanjutnya. Kita save dulu lalu kita run. Untuk memeran jadwal pemupukan ini ada beberapa ID yang muncul, yaitu ID pemupukan, ID petani, ID lahan, ID tanaman, tanggal, dan waktu. Jadi kita masukkan ID pemupukan 1, ID petani 1, ID lahan 1, ID tanaman 1, tanggalnya 14, waktunya 13. Nah, maka akan muncul seperti ini. ID pemupukan 1, ID petani 1, ID lahan 1, ID tanaman 1, tanggal 14 dan waktu 13. Kita oke dan kita menaktifkan lagi. Kita masuk ke tahap selanjutnya, yang dimana untuk tahap terakhir ini itu ada perbedaan kode sedikit untuk menghitung jumlah yang didapatkan. ID tanamannya kita 1 saja untuk ID tanamannya, dan untuk namanya, nama saya Muhammad Rifki Dahya. Nama panennya green saja. Jumlah panennya anggap saja 20. Tanggalnya 14, waktunya 13. Jika kondisi bagus dengan jumlah panen 20, maka di sini akan muncul hasil panennya, yaitu 1.600.000. Kita klik oke. Di sini perlu digarisbawahi karena ini kondisinya bagus, maka muncul hasilnya itu 1.600.000. Tetapi jika kita conteng, maka dengan kondisi tidak bagus, maka hasilnya itu akan menurun menjadi 1.300.000. Oke, jadi seperti itu saja presentasi dan tugas dari saya untuk tugas pemrograman berbasis objek ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang jelas.
saya meminta maaf. Di akhir kata saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.